Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para tokoh, para orang tua, para guru, para sesepuh, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya juga kepada sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Doni. Yang terpenting kita berdoa semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dibimbingnya kita hingga senantiasa selalu istiqomah beribadah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kita kepada kecintaan kita yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allah. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin. Nah, ini yang aneh mau bagi-bagi buat kita semua. Mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi. Yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan daripada kuburnya, dalam keadaan yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka atas perbuatan mereka. Ya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, jahil. Manusia mempunyai keinginan. Kita ini mempunyai keinginan, baik lahir wal batin. Keinginan dan hajat, cinta serta perbuatan. Namun yang mesti kita perhatiin bareng-bareng nih, kehidupan itu ada batasnya dan ada tanggung jawabnya. Cinta itu ada batasnya dan ada tanggung jawabnya. Begitupun dengan perbuatan kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, itu pun ada batas dan tanggung jawabnya. Yuk mari kita sama-sama sadar bahwa kehidupan ini sangat cepat. Betapa banyak saudara-saudara kita itu. Kemarin Anda juga baru mendapati teman aneh meninggal dunia, padahal umurnya lebih muda, lebih sehat, belum berumah tangga. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mubarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya,
Hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Sungguh engkau akan mati nanti. Sungguh engkau akan mati. Cintailah apa yang kamu suka. Sungguh engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang kamu suka. Sungguh kalian akan memperoleh balasan-balasannya atas perbuatan yang kalian lakukan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, nanti pun sungguh engkau akan mati. Setiap kita pasti akan mati. Betul apa betul? Betul, pasti. Pasti mati. Enggak itu dia jagoan, enggak dia itu orang blon, enggak dia itu anak kecil ataupun dewasa, enggak dia itu orang miskin ataupun kaya, hebat atau tidak, berilmu atau tidak, pasti yang namanya mati itu akan mendatanginya. Hidup ini adalah pilihan. Kalian boleh menjadi orang baik, silahkan. Menjadi orang buruk, silahkan. Menjadi orang yang bertakwa, silahkan. Menjadi orang yang jahil, silahkan. Menjadi orang yang mulia, silahkan. Semua kita pasti akan mati. Jangan dipikir hidup itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, begitu saja tanpa kita memperbaiki akhlak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita semakin baguskah hari ini daripada hari-hari kemarin? Bicara kita, tersinggungkah kita? Tersinggungkah orang lain dengan mulut ini, dengan lisan ini? Tersakitikah orang lain dengan lisan ini, dengan perbuatan ini, dengan perbuatan yang kita lakukan? Semua kita pasti akan mati. Yakinkah kita dengan yang namanya azab kubur? Yakin gak? Itu pasti ada yang namanya azab kubur di alam barzakh. Kemudian tadi disebutkan, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarijuhu. Cintailah apa yang kita suka. Cintailah apa yang kita suka. Sungguh engkau nanti kalian akan berpisah dengannya. Cintailah dengan apa yang kita suka. Sungguh kita, sungguh kalian, sungguh kamu, sungguh saya akan berpisah dengannya. Itu adalah hal yang pasti. Kita cinta kepada keluarga kita, kita cinta kepada anak istri kita, kita cinta kepada harta benda kita, mobil kita yang mewah, motor kita yang bagus, rumah kita yang indah. Namun semua itu pasti akan berpisah. Nggak mungkin kita bawa ke kubur. Jangankan harta, mobil, uang kita bawa ke kubur, anak istri kita aja nggak ada yang mau nemenin kita di kubur. Lalu bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan akhlak? Bagaimana dengan lisan? Bagaimana dengan perbuatan kita? Masihkah kita berakhlak tidak baik, beradab tidak baik, berlaku tidak baik kepada orang-orang di sekeliling kita? Ya. Kemudian yang berikutnya, wa a'mal ma syi'ta fa innaka ziyun bih.
Ya, lakukan perbuatan sesuka hatimu, sekehendak hatimu, sebodoh amat kata orang. Lakukan, silakan. Nanti kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang kalian lakukan itu. Jangan dipikir mengambil hak walaupun kecil, ya, walaupun kecil, cuma 10.000 kita ambil yang bukan hak kita, itu tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikir perbuatan yang tidak sengaja yang kita lakukan sehingga orang merasa tersakiti, merasa terzolimi daripada perbuatan kita, itu tidak akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan daripada Allah. Jangan takut. Sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan balas, walaupun sekedar menyingkirkan duri atau paku di jalan. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mari, jangan sia-siakan sisa umur yang Allah masih berikan buat kita. Sisa umur yang Allah masih berikan buat kita. Tadi Ane udah sebutin tuh, ada teman Ane yang sehat, segar bugar, belum nikah, belum punya anak, belum punya keluarga, uangnya banyak, tahu-tahu dia duluan mendahului Ane. Ya, itu kalau dipikir secara akli, logika, susah enggak, duit banyak. Ya, al-maut. Ya, yuk mari sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita, kita manfaatin buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab kita, memperbaiki sosial kita, cara bergaul kita kepada teman, cara bergaul kita kepada tetangga, cara bergaul kita kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang terdekat kita. Dan satu hal, masjid di dekat kita, di kampung kita, itu bukan cuma buat pajangan masjid, bukan cuma buat foto-fotoan. Tiap fardu datengin. Laki-laki wajib berjamaah di masjid. Nggak ada laki-laki sholat sendirian. Itu bukan laki-laki, perempuan. Perempuan binti banci. Perempuan binti banci. Rasulullah bilang, ya, orang yang menyampingkan masjid itu seperti orang munafik. Tahu orang munafik? Ya, apabila ia berkata, ia berdusta, apabila dia diberi amanah, dia mengingkari, ya, nggak pernah bisa dipegang. Dan janji Allah buat orang-orang munafik, jangankan surga buat orang munafik itu, bau surganya aja dia tidak akan mencium. Dia akan ditempatkan di dalam keraknya neraka. Wa iyadu billah, wa iyadu billah, summa na'udzu billah. Demikianlah yang sedikit ini, semoga manfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita pada umumnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Adakallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allah Rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa mahallalna wa sabbahna wa astaghfirna wa sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan wa barakatan sya'ala ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.